Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, ini doa kami Tuhan, Kau ajarkan kami hal yang perlu kami tahu, hal yang mengubahkan hidup kami karena mengenal Engkau, dan biarlah Engkau ajarkan kami kerendahan hatimu untuk percaya padamu dan kuasa kerendahan hatimu dan kuasa memberkatimu. Tuhan Yesus yang arahkan hati kami, pikiran kami, dan juga perbuatan tangan dan perkataan lidah bibir kami, agar kami sungguh menyenangkan hatimu, dan kerendahan hati dari Tuhan Yesuslah yang memenuhi hati kami untuk melayani, bukan dilayani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yang ajaib. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita buka Matius 20. Dalam Matius 20 kita lihat di ayatnya ke-20, saya bacakan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Ayat 25. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Bapak Ibu, inilah kekristenan yang Tuhan Yesus ajarkan, bukan kekristenan versi manusia. Itu sebabnya kita harus percaya tanpa kerendahan hati tidak mungkin manusia bisa berhasil menjadi Kristen sejati. Mari kita buka lagi Matius 18 ayat 1-nya. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, ayat 3, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Bapak Ibu, kita belajar kata Tuhan Yesus dalam dua bagian tadi, Matius 20 dan Matius 18 ini, ya, bahwa kita lihat di sini Tuhan Yesus memanggil anak kecil, terus anak kecil itu ikut panggilan Tuhan. Terus Tuhan Yesus tempatkan anak kecil itu di tengah-tengah mereka yang ada belasan orang itu, dan anak kecil itu mau dipanggil dan mau ada ditempatkan di tengah-tengah mereka, dilihatin, ya, menjadi topik, menjadi tokoh yang dilihatin di depan orang-orang. Mau merendah, ikut saja, tidak protes, tidak bicara. Di sini tidak ada kata-kata bahwa anak kecil itu bunyi berkata-kata atau menolak dan lain-lain. Jadi merendah, ikut saja yang nyuruh. Bapak Ibu sebagai pelayan, ya, kita harus berpikir rendah. Mana ada pelayan restoran yang menunjukkan dia nggak senang atau senang. Hanya menunjukkan senang. Hanya senang melihat customer. Mau customernya rakus, mau customernya cerewet, mau customernya mukanya cembetut, mau lusuh, mau kaya.
mau apapun suku agama rasnya, mau ngomongnya nyebelin, tetap saja pelayan akan senyum. Dan pelayan tidak boleh tunjukkan dia capek, tunjukkan dia sebel, tunjukkan dia punya banyak masalah di rumah. Dia nggak boleh secapek-capeknya pun duduk di kursi meja pelanggan, tidak ada. Itu sebabnya jadilah pelayan yang menurut versi Tuhan dalam Matius 20 ya, dari ayatnya ke-20-an tadi clear ya, bahwa Tuhan mau kita merendah saja, nggak usah mikir tinggi. Wah, saya mau di sebelah kanan Tuhan, oh saya orang penting. Nggak usah, kata Tuhan. Ya, nggak usah. Yang penting satu tadi, kamu ikut menderita sebagai pelayan Tuhan. Tuhan seperti apa kita ikutin, kata Tuhan. Oke, kamu akan minum cawanku. Tapi tetap, itu pun tidak boleh merasa setelah menderita untuk Tuhan, ikut-ikut seperti Tuhan, menjadi serupa Tuhan Yesus, tetap nggak punya hak. Tidak hak, bahkan Tuhan Yesus bahkan bilang, aku, dia lihat ayat 23, aku, berarti Tuhan Yesus tidak berhak memberikannya. Ya, itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Jadi, jangan kita merasa sebagai raja, Tuhan menetapkan diri. Ya, tentunya kerendahan ini ditunjukkan oleh Tuhan Yesus sendiri, biarpun dialah raja, tapi di sebelah kanan dan kirinya tuh Tuhan Yesus bicara, biarlah Bapa yang mengaturnya, Bapa yang menetapkannya, bukan aku. Nah, itu contoh kalimat kerendahan hati yang benar-benar luar biasa indah. Sebagai raja, sebelah kanan kirinya, itu terserah Bapa. Jadi bayangkan, sama kayak anak kecil, sebelah kiri kanannya, depannya, dikerumunin, terserah yang nyuruh. Nah, itulah pelayan-pelayan. Maka Tuhan mau kita bukan keras satu sama lain, tapi ikut. Bukan ikut-ikutan, tapi mengikuti dengan tenang, dengan merendah. Ya, kalimat di ayat 26, ya kita lihat di sini, tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar, mega, besar. Di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, yang paling melayani, ya, menjadi pelayan, ya, menjadi diakon. Bahasanya itu adalah diakon yang melayani, seperti pelayan di restoran melayani pelanggan. Jangan jadi pelanggan, jangan merasa sudah penting menjadi pelanggan di restoran tersebut, tapi menjadi pelayan di restoran Tuhan Yesus. Ayat 27, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka itu yang duluan. Dalam bahasa aslinya itu protos. Ya, jadi kalau kamu mau jadi yang duluan, yang the first, protos, yang duluan, yang di depan, ya, di depan, yang terdepan, terkemuka itu terdepan, yang duluan di depan, ya, pemimpin tapi di depan. Hendaklah ia menjadi doulos. Doulos itu hamba, menjadi hambamu. Ya, saya ulang, dan barang siapa ingin menjadi yang terdepan atau terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Menjadi bukan pelayan biasa, tapi benar-benar hamba. Ya, hamba yang paling merendah dan disuruh-suruh dan tidak punya kehendak sendiri, itu hamba. Hamba itu kehendak tuannya, bukan kehendak dirinya sendiri. Ya, dan ditutup di ayat 28, sama seperti anak manusia, Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Itu Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan, menjadi tebusan bagi banyak orang. Maka kita pun sama seperti Tuhan Yesus sebagai hamba-hambanya, pelayan-pelayannya, melayani, bukan untuk dilayani. Pelayan beda dengan pelanggan. Jadilah pelayan Tuhan Yesus sejati dengan sifat, senyum, gaya, dan kekuatan pelayan-pelayan hebatnya. Yang paling melayani, itulah yang Tuhan cari. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati. Amin.